Ibu kan dari Sulawesi Selatan, terus dipindahkan ke sini. Ada penolakan nggak dari Ibu? Wah, Bu Indri itu kan bukan asli orang Sulawesi Barat gitu kan. Tidak bisa hanya perempuan, anak, laki-laki atau kaum lemah yang mendapat hasil daripada perempuan. Tetapi ingat, kaum difabel juga harus kita perhatikan. Kemudian karena dia putus sekolah, dia bingung dia mau ngapain. Dia nggak punya kemampuan knowledge yang bagus, ya, sehingga dia tidak mampu berkompetisi di dunia kerja. Akhirnya dia menikah muda. Stunting itu nggak ada obatnya. Tetapi kita bisa fokus pada upaya pencegahannya. Waktu saya diskusi FGD terkait revisi perlindungan anak, itu saya banyak dapat tantangan juga. Anak-anak yang menikah di usia anak sudah pasti ya, di bawah 19 tahun itu tidak dapat melanjutkan sekolah secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, kembali berjumpa dengan saya Fadia Aziz tentunya di podcast di Ruang Inspirasi bersama narasumber saya hari ini, tapi saya tidak perkenalkan dulu sebentar ya. Iya, sahabat, hari ini kita mengangkat sebuah tema perbincangan tentang perempuan. Kita akan mengupas bagaimana sih peran serta peranan perempuan itu di dalam rumah tangga seperti apa, kemudian peran seorang perempuan di dunia pekerjaan seperti apa, dan bagaimana kalau kita ingin sukses di dua-duanya itu. Jadi seorang perempuan tidak boleh berada di dua pilihan itu, mau sukses di rumah tangga atau sukses di dunia kerja. Kita mau sukses di dua tempat itu. Jadi nggak boleh pilih. Kalau saya, tapi nanti sahabat-sahabat semua kita bisa mengikuti, mendengarkan sharing-sharing pengalaman dari narasumber kita hari ini. Nah, sebelum kamera berpindah ke narasumber, saya perkenalkan dulu. Saya bacakan dulu pengalaman dari narasumber kita hari ini. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat selama 3 periode, mulai dari tahun 2024 nyambung 2004, mulai dari tahun 2004 nyambung sampai 2019, 3 periode. Kemudian beliau adalah Satgas Stunting Provinsi Sulawesi Barat. Pemateri komunikasi public speaking dan kepribadian. Beliau juga adalah pemerhati perempuan dan anak. Beliau juga adalah fasilitator pengarus utamaan gender Provinsi Sulawesi Barat, Ketua Pansus Perda Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat. Beliau juga adalah inisiator dari Ketua Pansus Revisi Perda tentang Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Barat yang memutus tentang perkawinan, yang memuat tentang perkawinan usia anak. Ini keren semua nih pengalaman kerja beliau. Dan beliau juga adalah kelompok kerja pengarus utamaan gender Provinsi Sulawesi Barat, Tim Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarus Utamaan Gender Provinsi Sulawesi Barat, inisiator Ranperda tentang percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Barat, dan beliau juga adalah PIC Pusat Kajian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia FKM Wilayah Sulawesi Barat. Aduh, pengalaman kerjanya luar biasa sekali. Dan sahabat, siapakah dia? Dia adalah Ibu Hasti Indriani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih banyak sehat. Sudah berkenan hadir di podcast saya ini. Ruangannya nyaman. Alhamdulillah. Saya betah. Alhamdulillah. Wah, kalau betah bisa sampai 3 jam kita di sini podcast. Ibu, terima kasih. Ini tadi saya sudah berbagi dengan sahabat tentang pengalaman kerja Ibu yang luar biasa sekali. Itu luar biasa bagi saya, seorang perempuan 3 periode duduk di DPRD Provinsi Sulawesi Barat ya, sejak tahun 2004 Ibu ya. Sejak Sulbar menjadi daerah otonomi baru kan, sejak periode pertama. Periode pertama Sulawesi Barat DPRD-nya sudah duduk. Iya. Jadi sejak Sulawesi Barat ini terbentuk dan DPRD-nya secara otomatis kan juga baru terbentuk ya. Jadi mau dibilang perintis ya boleh ya. Karena masuknya saya ke sini itu kan sebenarnya masuknya dari Sulsel. Karena dulu kan daerah sini namanya Dapil 7. Jadi Majene, Polman tuh menjadi satu bagian namanya Dapil 7. Ketika Sulbar menjadi daerah otonomi baru, secara otomatis kami harus pindah. Jadi kami ada beberapa orang yang dari Sulsel itu masuk ke Sulbar menjadi anggota DPRD yang pertama di Provinsi Sulawesi Barat. Ketika itu kita mau sharing dulu nih. Ketika itu kan Sulawesi Barat baru terbentuk nih Bu.
Ibu kan dari Sulawesi Selatan, Iya. terus dipindahkan ke sini. Iya. Ada penolakan nggak dari Ibu? Atau gimana sih waktu tiba-tiba Ibu pindah ke Sulbar ya? Kan daerah baru nih. betul. Dari internal partai pun juga begitu. Wah, Bu Indri itu kan bukan asli orang Sulawesi Iya. Barat Oke, gitu kan. oke. Bu Indri itu asli. Saya kan aslinya Jawa Tengah. Dari Jadi Jawa bapak Tengah. saya Solo. Tapi karena udah lama di Sulawesi jadi Sulawesi. Oke, Ibu saya Sulawesi. Semarang dan pasti bertanya kok bisa gitu. Jadi karena bapak saya anak kolong tentara jadi pindah-pindah ya. Oh, Jadi iya. dari Solo kemudian pindah ke Makassar. Makassar. Akhirnya unretired pensiun di Makassar. Dan saya lahir dan besar di Makassar. Kakak saya yang di atas saya itu lahirnya di Jawa semua. Tapi karena bapak saya pindah tahun 66, pada saat itu kan lagi seru-serunya G30S ya. Jadi bapak saya move pindah dari Jawa ke Makassar dan lahirlah saya di Makassar. Iya. Oke. Setelah jadi anggota dewan, pindah ke Sulbar. Nah, waktu di Sulbar itu kan Banyak masih penolakan terbentuk. tuh. Iya. Oh, ya. Iya. Banyak Gimana? penolakan. Bu Indri itu kan bukan asli orang Sulawesi Barat, kenapa dia harus wakil? Tapi kan tentunya apa ya, itu semua kan berproses. Gini loh, Kan jadi dari waktu Sulsel kami nih. dari Sulsel itu, daerah Majene, Polman, Polman dulu kan bersatu, Polewali Mamasa. Ya kan, Oke. kemudian ada Mamuju dulu kan masih masih gabung Mateng ya kan, kemudian Pasangkayu itu kan satu bagian menjadi Dapil 7 namanya, daerah pemilihan Dapil 7. Nah itu waktu itu Sulawesi Selatan Dapil 7 itulah yang menjadi dapil saya gitu. Harus ke Sulbar. Harus ke Sulbar. Nah secara otomatis ya saya harus pindah dong karena itu menjadi sebuah daerah otonomi baru. Jadi kehadiran saya di sini kan semuanya berproses. Bukan ujuk-ujuk kemudian di sini karena terbentuk Provinsi Sulawesi Barat pengisiannya juga enggak. Tapi Ibu Secara aturan ya. senang waktu itu ditugaskan ke daerah yang baru terbentuk. Notabene itu hari jalanan pun belum Iya, semulus ini. saya bahkan ditantang oleh teman saya. Waduh, kamu nggak bakalan bisa nyaman Tahan, tinggal iya, di oke, ya, udah biasa tinggal misalnya di kota Makassar, besar oke. misalnya. Tapi saya bilang enggak lah, saya merasa bahwa ini jadikan sebagai satu challenge, tantangan, dan memang sejak awal niat saya untuk memang bekerja di wilayah politik itu bukan coba-coba gitu ya. Mengingat memang mertua saya kan dulu sebagai beliau itu dikenal sebagai politisi yang senior, kemudian beliau tokoh Golkar, Bapak Haji Alim Bahri. Ya, beliau kan mantan Bupati Majene selama 12 tahun. Jadi mungkin karena itulah kemudian saya melihat, waduh luar biasa sepak terjang beliau. Kok justru malah turun di anak mantunya gitu kan. Jadi saya sempat dilarang juga oleh mertua perempuan saya. Wah jangan lihat itu ayah kamu, nanti kamu nggak punya waktu lah untuk anak-anak dan sebagainya. Tapi keinginan untuk berbuat banyak dan lebih itu besar sekali keinginan itu. Jadi saya bilang ya udah Bismillah. Walau saya tahu tidak semudah itu, tidak semudah membalik telapak tangan bagi seorang perempuan pada saat itu ya. Dan itu saya jadikan sebagai suatu challenge, tantangan bahwa peran perempuan di wilayah politik itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena persoalan perempuan itu kan terkait juga dengan masalah isu-isu strategis, isu-isu gender itu. Makanya kenapa isu-isu gender itu banyak orang yang mengartikan gender itu perempuan, padahal kan sebenarnya enggak. Kalau kita bicara gender itu kan bukan jenis kelamin, ya. Dikat dulu Bu, masalah gender. Itu isinya sudah kencang banget tuh kita bicara tentang gender. Ini penting ya sahabat. Kenapa narasumber kita memang kalau kita berbicara gender dia mengupas itu dari A sampai Z, dia ngerti sekali. Jadi supaya lebih meyakinkan sahabat semua bahwa memang narasumber kita ini dengan segudang pengalaman yang ada sejak tahun 2004, sejak Provinsi Sulawesi Barat terbentuk, beliau sudah ada di sini. Ibu, kalau kita berbicara sejak 2004 ada di sini, masuk di DPRD dan sampai sekarang ini, berarti Ibu kan melihat pertumbuhan, perkembangan, progres ya, progres dari Sulawesi Barat. Kalau kita berbicara tentang politik perempuan sejak 2004 sampai tahun ini, apa yang Ibu lihat? Apakah progresnya mengalami peningkatan atau ada hal-hal yang ingin Ibu, kayaknya ini deh kayak gitu bikin greget? Iya, ya karena kami kan memang anggota DPRD yang pertama. Jadi pada saat periode kami itu dari 45 anggota DPR, alhamdulillah kita 4 ya.
Memang Di awal memang itu. ya, memang sih belum memenuhi kuota 30%. Jadi pada periode pertama 4, kemudian naik di periode kedua 5, kemudian lagi terjadi peningkatan itu dari segi kuantitas ya. Kita belum bicara kualitas nih ceritanya ya. Kemudian naik lagi di periode ketiga itu Ibu loh sekitar yang bicara ya, 8 atau Ibu loh 9. yang 3 Oh, kalau periode saya ya. kan ya, kalau saya orangnya straight to the point ya. Oke. Namanya nobody's perfect, nggak ada orang yang sempurna. Tetapi ketika kita bicara seperti apa sih progres ya kan, jadi saya harus bicara bahwa periode Kuantitas, pertama itu oke, 4 dari ya, 4 ke ya, kemudian 5. naik ke 5 itu secara kuantitas dulu ya kita Iya. bicara. Kemudian di periode ketiga itu 9 ya kalau nggak salah. Ini kan memang walaupun belum memenuhi kuota 30%, tetapi kita alhamdulillah. lihat memang progres berarti minat para perempuan untuk bekerja di wilayah politik itu semakin meningkat. Harapan saya tentunya dari dulu sampai sekarang dan juga kepada diri saya sendiri bahwa kalau kita bicara mengenai bagaimana peran legislator perempuan, kita tidak hanya bagaimana kita bisa memenuhi kuota 30% itu. Tetapi bagi saya adalah kuantitas harus dibarengi dengan kualitas gitu. Jadi orang tanya maksudnya kualitasnya seperti apa gini. Ketika kita tidak punya kualitas, itu bagaimana kita bisa merubah? Karena posisi kita adalah kita berharap ketika kita masuk di DPR kita mampu merubah kebijakan lewat regulasi. Nah, kalau kita tidak punya kualitas, kita tidak punya kemampuan, kita tidak bisa mengekspor, menggali potensi, kemampuan, kita tidak mampu menyerap pengetahuan dan segala macam yang terus-menerus mengalami perkembangan. Nah, itu bagaimana? Kita akan kita akan diam di tempat dan ya istilahnya ya tudang benih duduk manis saja. Nah, ini yang tentu harapan saya semakin kesini harus semakin secara kuantitas menggembirakan, tetapi secara kualitas juga harus menggembirakan. Nah kemudian yang menjadi pertanyaan, nah bagaimana sih caranya sehingga supaya legislator perempuan ini punya kualitas? Bagi saya yang terpenting adalah gini loh, kalau kita mau maju untuk menjadi seorang caleg dulu ya. Saya nggak bicara dulu ketika kita sudah berada, karena ya kita harus bicara dulu apa yang harus kita lakukan ketika kita harusnya kita persiapkan nih ceritanya nih. Sekarang nih Ibu, ini sesi Ibu berbicara sebagai pemerhati perempuan. Iya. Oke. Sebagai seorang pemerhati perempuan, kemudian Ibu yang punya banyak pengalaman 3 periode di DPRD Provinsi Sulawesi Barat, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa secara kuantitas sudah sangat menggembirakan dan untuk kualitas mudah-mudahan lebih menggembirakan lagi. Nah, ada hal-hal yang perlu dilakukan bagaimana meningkatkan kualitas dari perempuan-perempuan yang duduk di dewan itu. Inilah yang akan Ibu sampaikan. Apa strategi sebagai seorang pemerhati perempuan? Kalau saya gini ya, ketika kita masuk di DPR nanti kan kita akan melakukan banyak pembahasan-pembahasan, bukan hanya kita karena kita berada di wilayah politik kita kan kita bicara politik melulu. Sebenarnya kan tidak, kan kita bicara soal ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan. Tapi kalau sudah dipahami sama beliau-beliaunya, nah kalau kita tidak pahami, makanya itu kita perlu memperhatikan dan perlu paham dulu apa isu-isu gender yang ada di sekeliling kita. Nggak usah jauh-jauh, yang ada di sekeliling around di sekitar kita ini kan banyak sekali isu-isu gender yang mungkin saja bahkan mungkin kita alami di dalam rumah tangga kita. Nah, isu-isu gender ini harus kita pahami sehingga nanti ke depan ketika kita duduk di DPR kita sudah paham apa yang harus diperjuangkan. Strategi apa sih yang harus kita lakukan. Ketika kita membuat sebuah strategi, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya latar belakang permasalahannya. Nah, inilah yang menurut saya harus kita kupas tuntas. Persoalan isu-isu strategis menjadi pondasi dasar bagi perempuan untuk memahami apa sih sebenarnya permasalahan kita yang kita hadapi dan harus kita lakukan sebuah kebijakan, kebijakan dalam bentuk regulasi yang nantinya harapan kita regulasi itu bisa memberikan nilai positif. Kita berharap seluruh program pembangunan itu yang dihasilkan adalah kesetaraan dan yang berkeadilan responsif gender. Jadi kita tidak hanya bicara bahwa hasil program itu nanti bermanfaat hanya untuk perempuan. Enggak begitu. Kita berharap itu bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Siapa aja di dalamnya. Laki-laki, perempuan, anak-anak, ya kan, orang lemah, orang tua. Dan yang paling penting lagi yang sering termarginalkan adalah kaum difabel.
kaum disabilitas. Sehingga dalam beberapa perda yang kebetulan saya menjadi ketua pansus, utamanya dalam pansus waktu itu kita berbicara mengenai Ramperda Perencanaan dan Penganggaran, itu saya fokus, saya bilang tidak bisa hanya perempuan, anak, laki-laki atau kaum lemah yang mendapat hasil daripada perempuan. Tetapi ingat, kaum difabel juga harus kita perhatikan, ya kan? Karena ini sama ini kan sering termarginalkan. Nah, beberapa isu-isu gender yang menurut saya penting yang harus kita tahu. Yang pertama adalah yang paling sekarang mengemukakan ada soal stunting. Kalau kita bicara stunting, kita berarti bicara masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian anak. Kemudian masalah apa lagi? Gizi buruk. Kalau gizi buruk kan terkait juga masalah stunting. Kita bicara mengenai kekerasan seksual, kita bicara mengenai narkoba, kita bicara mengenai HIV, kita bicara mengenai perdagangan anak, perdagangan orang, ya kan? Kemudian apa lagi? Banyak hal yang isu-isu gender di sekeliling kita ini yang ternyata mungkin luput dari penglihatan kita, tetapi ini terjadi dalam rumah tangga kita. Bisa saja kan kekerasan seksual, kemudian masalah kasus perceraian, perkawinan usia anak. Betul. Nah, kalau kita bicara mengenai satu saja, perkawinan usia anak ini sama dengan stunting. Satu permasalahan yang bisa memberi kontribusi yang negatif. Contoh saya coba kita mengulas masalah perkawinan usia anak. Perkawinan usia anak ini atau stunting ini kan bagaikan apa ya, mata rantai yang apa ya, tidak bisa yang terus menerus ini ya tidak ada berhenti terus. Kita mulai kalau bicara stunting kita mulai dari kemiskinan. Oke, jadi kita cari dulu nih dari mana kita mulai, dari kemiskinan dulu. Nanti kita lihat rantainya kemana. Ya. Jadi dari kemiskinan, karena dia miskin, makanya dia nggak sekolah, nggak ada biaya kan untuk pendidikan. Jadi dia putus sekolah. Meskipun sekarang karena ada program dia gratis ya. Tapi kan kita melihat kenyataan tidak seperti itu. Kemudian karena dia putus sekolah, dia bingung dia mau ngapain. Dia nggak punya kemampuan knowledge yang bagus, ya sehingga dia tidak mampu berkompetisi di dunia kerja. Akhirnya dia menikah muda. Iya. Ya kan? Ngapain di rumah? Nikah. Dia pikir bahwa dengan menikah itu sesuatu yang menyelesaikan. Tetapi itu awal dari permasalahan. Jadi ketika dia tidak sekolah, menikah di usia muda, dia nggak punya kemampuan, pengetahuan, edukasi terkait masalah gizi, kesehatan, dan cash-pro, kesehatan reproduksi. Akhirnya anaknya bisa lahir beresiko stunting, betul. Karena dia nggak tahu bagaimana dia harus memperhatikan kesehatannya, ketika mengandung. Kemudian dia nggak dituntun untuk melakukan visite ya pada saat dia hamil. Karena ini sebenarnya Ibu maaf. Jadi kita kunci dulu. Jadi dari kemiskinan, kemudian karena si anak tidak sekolah, tidak ngapa-ngapain di rumah, akhirnya dia menikah muda. Ini anak yang menikah muda, ini kan kita berbicara perempuan ya Bu ya. Nah, Ibu tadi mengatakan bahwa jika anak yang cash flow-nya belum siap, kemudian secara mental juga belum siap menghadapi pernikahan, kemudian dia menikah. Secara fisik dan psikis ya. Iya, betul. Apakah menurut Ibu ini peranannya perempuan 100% atau gimana nih? Iya, jadi gini. Kalau saya bicara mengenai stunting, ini kan saya kembali lagi ya. Stunting itu nggak ada obatnya. Iya. Tetapi kita bisa fokus pada upaya pencegahannya. Makanya dikenal dengan konsep 1000 HPK, 1000 hari dalam kehidupan. Nah, disitulah 1000 HPK itu mulai dari si anak saat sampai di usia 2 tahun. Disitulah peran sebagai seorang ibu, bahkan keluarga sebelumnya ya. Iya, sebenarnya posisi dia peran ibu itu sangat luar biasa menentukan. Jadi sebelum kita berpikir untuk menikah, kita kan harus ada perencanaan yang matang. Untuk menghasilkan generasi yang sehat cerdas, kan harus dibutuhkan perencanaan yang bagus. Ya, untuk melahirkan seorang anak yang sehat harus dihasilkan dari ibu yang sehat kan. Iya, betul. Nah, ketika kita bersiap ada perencanaan untuk menikah ya, tahun segini saya punya anak. Iya, itu kan harus dengan perencanaan yang matang. Ya. Kita kita harus memeriksakan kesehatan, lingkar lengan atas kita, kemudian pinggang kita, ukuran tinggi badan, berat badan. Karena banyak hal yang perlu kita perhatikan. Apakah misalnya bisa saja si calon ibu ini punya penyakit penyerta.
Iya. Misalnya TB dan lain sebagainya, Iya. itu banyak terjadi. Ingat bahwa hampir sebagian remaja putri kita itu mengalami anemia, kekurangan darah. Sehingga di sekolah-sekolah mungkin adik-adik Tablet remaja tambah kita darah. ya minum TTD ya, tablet tambah darah seminggu sekali. Nah itu semua dalam rangka how to prepare, bagaimana mempersiapkan generasi yang sehat, cerdas. Jadi kalau bicara stunting kan sesungguhnya kita bicara how to prepare, bagaimana mempersiapkan generasi yang sehat, cerdas. Sehingga kan memang poinnya di ibunya ini tadi, ya kan, bagaimana perempuan, ya bagaimana dia dia terus-menerus bisa mengeksplor, menggali, ya kan, atau misalnya menambah pengetahuan, kemampuan, edukasi terkait masalah kesehatan, masalah gizi. Oh iya, saya butuhkan gizi ini karena calon yang saya lahirkan juga kan harus makan lewat asupan gizi dari ibunya. Nah ini sangat penting sekali. Ini yang perlu dijaga. Kalau ibu selama ini, ibu kan satgas stunting juga. Yeah. Oke, sebagai seorang ibu satgas stunting terus menyadari bahwa salah satu hal yang harus dipersiapkan bagi seorang calon ibu agar nanti melahirkan generasi yang sehat dan cerdas, salah satunya adalah minum tablet tambah darah. Iya. Itu bisa didapatkan di puskesmas, Ibu ya? Iya. Kan di sekolah-sekolah juga ya, di sekolah-sekolah. Apakah program ini berjalan atau? Ya alhamdulillah saya lihat ya, bisa diyakinkan bahwa setiap sekolah. Nah, ini yang jadi masalah, tantangan. Oke, di sekolah anak-anak diberi tablet tambah darah. Tetapi ketika pulang ditaruh di bawah bantal. Nggak diminum, kira-kira gimana? Kita nggak bisa meyakinkan bahwa si anak ini mengkonsumsi atau tidak. Tapi jadi memang harus itu sampai Bu. Ya, sampai di sekolah. Jadi kan sudah ada beberapa sekolah memang yang membuat program tablet tambah darah itu, dan harus diyakinkan bahwa si anak itu mengkonsumsi obat itu. Karena jangan sampai misalnya diberikan kemudian tidak diminum, akhirnya sampai di rumah dibuang atau ditaruh di bawah bantal, kan gitu. Kita harus meyakinkan bahwa yang bersangkutan itu harus mengkonsumsi tablet tambah darah itu. Nah ini kan memang kalau itu tadi saya kan sudah bilang bahwa isu-isu gender itu kenapa selalu dikaitkan gender itu dengan perempuan. Kenapa? Karena itu tadi bahwa padahal sebenarnya kan gender itu kita tidak bicara jenis kelamin loh, kita tidak bicara laki perempuan. Tetapi karena korbannya yang paling banyak adalah perempuan dan anak. Kita bicara stunting, perempuan dan anak. Kita bicara kekerasan juga sebagai makhluk yang lemah kita dianggap ya. Padahal sebenarnya saya nggak setuju. Iya benar-benar. Saya sebenarnya nggak setuju kalau dikatakan bahwa perempuan itu adalah makhluk lemah. Kenapa? Karena perempuan apalagi ibu rumah tangga, coba ya, dia yang paling lambat tidur dan yang paling cepat bangun. Bukankah itu manusia yang kuat? Ya kan, jadi saya nggak setuju kalau dibilang perempuan itu makhluk kelas 2, perempuan itu makhluk yang lemah. Saya nggak mau sih, kalau saya pribadi sih saya menolak itu. Kenapa? Karena apalagi kita yang bekerja sebagai kita sebagai ibu rumah tangga, kemudian bekerja juga di luar, itu kan sangat luar biasa sekali. Jadi saya kembali kepada isu-isu gender. Jadi tadi mengapa kalau kita bicara isu gender itu orang pasti berpikirnya gender itu perempuan, pemahamannya seperti itu. Padahal sesungguhnya korban dari banyaknya isu-isu strategis itu korbannya adalah perempuan dan anak. Contoh lagi TPPO, tindak pidana perdagangan orang, itu kan juga jangan salah, itu udah banyak, dan kita secara tidak sadar juga sudah masuk dari bagian itu. Kira-kira apa, kenapa gitu kan? Salah satu contohnya gini loh, kita coba lihat di warung-warung di pinggir jalan, warung-warung makan ya, itu memperkerjakan anak di bawah umur. Bukankah itu masuk dalam tindak pidana perdagangan orang? Di rumah kita memperkerjakan pembantu rumah tangga kita di bawah umur anak. Coba. Yang masih diklasifikasikan sebagai anak. Kalau dari undang-undang perkawinan usia anak yang sudah direvisi, yang disebut dengan anak itu yang mulai dari janinnya di dalam kandungan sampai dengan umur 18. Karena undang-undang revisi agama yang terbaru yang sudah direvisi, kalau dulu kan usia dewasa yang boleh menikah 14 dan 16 ya, laki-lakinya. Ya, laki dan perempuan. Sekarang enggak, disamakan 19 dan 19. Begitu juga Perda. Jadi alhamdulillah kemarin kalau bicara mengenai Perda perkawinan anak, kebetulan saya yang menginisiator. Waktu saya masih duduk di DPR, saya menggagas menginisiator
rancangan peraturan daerah tentang perkawinan anak dan juga sekaligus saya ketua pansus. Jadi pada saat itu perda yang mengatur tentang perkawinan usia anak itu tidak berdiri sendiri. Jadi jangan sampai orang bertanya, loh kok saya cari nggak ada sih perda. Iya, karena pada saat saya konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, saya sampaikan dia nggak bisa berdiri sendiri. Jadi ketika sebuah daerah, provinsi maupun kabupaten yang sudah memiliki perda tentang perlindungan anak, nggak usah dibuat lagi perkawinan, karena itu udah masuk menjadi satu bagian tentang anak, karena kita bicara mengenai anak. So that's why perkawinan usia anak harus dimasukkan ke dalam peraturan daerah yang terkait mengenai ya. Jadi revisi tentang perda yang mengatur tentang sistem perlindungan anak. Karena perda kita kan untuk perempuan dan anak terpisah. Jadi kalau di Sulbar itu, kalau di kota-kota lain digabung. Jadi perda terkait tentang sistem perlindungan perempuan dan anak. Tetapi karena kita menganggap bahwa perempuan dan anak ini sungguh luar biasa, menjadi satu fokus kekhususan sehingga kita pisah. Jadi di Sulbar itu sudah ada perda yang mengatur tentang sistem perlindungan anak dan juga perda yang mengatur tentang sistem perlindungan perempuan. Perda perkawinan usia anak di mana letaknya? Letaknya ada di perda yang mengatur tentang sistem perlindungan anak. Waktu saya diskusi FGD terkait revisi perlindungan anak, itu saya banyak dapat tantangan juga. Salah satunya adalah di dalam klausal materi itu yang terkait di dalamnya bahwa anak-anak yang menikah di usia anak sudah pasti ya, di bawah 19 tahun itu tidak dapat melanjutkan sekolah secara resmi. Saya banyak dapat tantangan. Iya, saya banyak dapat tantangan. Dia bilang, wah nggak bisa dong Bu, itu kan haknya anak sekolah. Tetapi kalau kita nggak begitu, itu nggak memberi efek jerah. Oh, saya bisa melakukan itu, nanti saya bisa masuk lagi di sekolah resmi. Pernah ada waktu Ibu buat? Iya, dan itu kan sampai sekarang perda itu. Jadi sudah disetujui. Saya aja nggak tahu. Nah, jadi salah satu isi daripada perda yang terkait mengenai perkawinan anak yang menikah di usia anak itu tidak boleh kembali sekolah di sekolah resmi. Dia boleh tapi paket ya, yang nggak resmi. Kenapa itu? Saya banyak dapat tantangan waktu itu, diskusinya luar biasa karena kami mengundang para guru pendidik ya kan, dari kepolisian, dari NGO, dari mana semua kita libatkan. Jadi banyak yang bilang, waduh itu Bu kan kita sama saja mengkebiri hak asasi ya. Tetapi pada akhirnya finally setelah kita lakukan konsultasi kementerian, akhirnya disetujui bahwa anak yang menikah pasti di usia anak boleh kembali itu tidak boleh lagi ya, sebagai salah satu unsur efek jerah, sehingga mereka betul-betul harus bahwa sekolah itu menjadi itu sampai sekarang Bu, sampai sekarang? Iya, karena kan jadi sampai saat ini Sulawesi Barat kalau bisa dipastikan bahwa kita tidak akan menemui anak yang itu pasti sudah pelanggaran perda dong, ya kan? Sudah melakukan pelanggaran perda. Dan ingat kalau kita bicara perkawinan usia anak, sebenarnya kan udah ada juga undang-undang TPKS. Tindak pidana kekerasan seksual kalau tidak salah pasal 10. Di situ secara kesimpulan saya menggambarkan bahwa tidak boleh dilakukan pemaksaan perkawinan. Bagi orang tua yang melakukan pemaksaan perkawinan itu bisa dilakukan tindak pidana penjara kalau nggak salah 9 tahun atau dia membayar denda 200 juta. Orang tua. Jadi sekarang juga nggak boleh asal kemudian kita paksa anak-anak untuk menikah. Itu sudah bisa kita bisa buka di undang-undang TPKS. Ibu mungkin lebih signifikan lagi ya, yang termasuk dalam pemaksaan menikahkan anak oleh orang tua. Seperti apa tindakannya? Apakah ketika anak saya mungkin hamil di luar nikah, kemudian orang tua memutuskan harus nikah, atau itu termasuk dari? Saya kira kalau itu kan wajib ya. Kita secara Islam kan tidak bisa kita menunda-nunda itu. Berbeda mungkin ketika misalnya pemaksaan perkawinan karena bayar utang misalnya. Karena kan banyak faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak, karena faktor ekonomi, faktor budaya itu tadi, karena mereka misalnya lebih karena pergaulan bebas dan sebagainya. Jadi kalau faktor di luar daripada pergaulan bebas, jika orang tuanya yang menginginkan pernikahan itu terjadi, itu kalau pemaksaan, kalau nggak suka dong dua-dua kan bisa melapor nih. Jadi nggak bisa juga sekarang semudah itu dilakukan pemaksaan perkawinan. Jadi
Iya, coba deh kita buka di Undang-Undang TPKS pasal 10. Di situ secara singkat menyimpulkan bahwa tidak boleh dilakukan pemaksaan perkawinan. Kalau itu dilakukan dianggap masuk dalam tindak pidana, ya 9 tahun atau kita denda 200 juta. Nah itu ada dalam Undang-Undang TPKS. Jadi sahabat semua, ini sudah disampaikan sama ibu sendiri sebagai orang tua yang ada di rumah. Iya. Jangan sampai kita paksakan anak tak. Jadi kalau anak tak tidak mau kawin, jangan coba-coba kasih nikah. Ya, kecuali misalnya terjadi hal-hal yang itu Tapi kalau tidak kita boleh berbicara kita. lagi, kalau kita berbicara lagi, ada hal-hal yang memang harus, wah akhirnya jadi jalan keluarnya Nanti lagi. jangan sampai juga, ya betul. Jadi kalau bicara perkawinan usia anak juga ini kan memberi kontribusi yang negatif ya. Yaitu tadi karena perkawinan usia anak ini bisa akhirnya banyaknya angka anak yang putus sekolah, ya kan? Iya. Betul ya. Kemudian masalah sosial, perceraian, kemudian tinggi juga perceraian kan, Bu, pasti secara otomatis. Iya. Kalau bicara perkawinan usia anak, itu hampir sama posisi Sulawesi Barat ketika kita bicara stunting. Kenapa? Karena stunting ini juga tinggi, banyak kita se-Indonesia saat ini. banyak jadi kontribusi yang tertinggi kenaikan prevalensi stunting di Sulawesi Barat itu karena perkawinan usia anak. Perkawinan usia anak kita di tahun 2021 itu nomor urut 1, bukan prestasi loh Mbak Fadia. Tertinggi pertama di tahun 2000. Kemudian di tahun berikutnya kita mengalami penurunan. Ini dari kita 17,71 nasional. 17,71%. Ini kita bicara perkawinan usia anak dulu ya. Kita juara jadi, satu ya. Jadi kita ranking pertama bukan prestasi. Tertinggi prevalensi kasus perkawinan usia anak. Faktor apa, Ibu? Ya kan banyak faktor penyebab, masalah tradisi, budaya, masalah ekonomi, masalah pergaulan bebas, itu kan banyak hal-hal. Nah, saya bicara prevalensi stunting ya. Jadi 2021 itu kita 17,71%, tinggi sekali, kita nomor urut 1. Kemudian di tahun berikutnya ada penurunan di posisi 8, 11,71 ya. Kemudian kita naik lagi di posisi ke-4. Jadi kita hampir nyaris kita tidak pernah keluar dari posisi ranking 10 terbesar itu secara nasional. Jadi melebihi dari angka rata-rata nasional. Nah ini dari hasil di lapangan itu menunjukkan bahwa salah satu kontribusi tertinggi penyumbang angka stunting di Sulawesi Barat adalah perkawinan usia anak. Nah ini yang harus menjadi perhatian. Ini fakta. Tapi kan, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau pihak-pihak yang bertanggung jawab di situ tentang pernikahan usia anak? Ya salah satunya yang memberi sosialisasi, edukasi, utamanya di sekolah-sekolah. Tapi kan selama ini sosialisasi dan edukasi sering dilakukan, tetapi apakah program ini, strategi ini dianggap cukup efektif untuk menurunkan pernikahan usia anak ini, Bu? Iya, karena buktinya memang sampai dengan tahun yang kemarin kita masih menjadi 10 terbesar tertinggi. Mungkin barangkali kita perlu melakukan evaluasi terhadap program-program yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak menurut saya. Kalau di situ letaknya ada dinas bertanggung jawab, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kita melihat. Jadi waktu kemarin misalnya di 2021 tinggi, itu mungkin ada program yang tidak sukses mungkin ya. Kemudian di tahun berikutnya turun. Nah itu yang kita sebenarnya kemarin saya sudah sempat bertanya sih sama kepala dinasnya. Itu yang harus kita mau tahu, program apa yang sangat signifikan sehingga prevalensi kasus perkawinan usia anak itu turun. Itu yang mungkin perlu kita tingkatkan ya. Kemudian kita melihat lagi evaluasi program-program lain yang kita anggap itu bisa menjadi penyumbang tertinggi dalam persoalan perkawinan usia anak. Selama ini kan juga saya sangat aktif sekali di sekolah-sekolah, sering diundang untuk memberikan edukasi, sosialisasi tentang perkawinan usia anak. Tetapi kan tidak semudah membalik telapak tangan karena tantangannya juga sangat dahsyat ya, utamanya masalah teknologi informasi. Anak-anak dapat mengakseskan ya, dia di mana saja bisa, dia mau klik ini langsung muncul gitu. Nah ini juga yang menjadi peran orang tua ya kan di dalam bagaimana anak-anak ini menggunakan gadget yang bijak. Itu juga. Jadi kemarin waktu acara saya diundang untuk menjadi narasumber di acara peringatan Hari Ibu kemarin, Pemda Kabupaten Mamuju mengadakan, itu juga saya bersama Ibu Vera
Ya, kita juga membahas bagaimana peran orang tua, ya, utamanya ibu dalam mendampingi anak untuk bagaimana anak-anak bisa menggunakan gadget dengan secara bijak. Nah, kalau anak informasi pengetahuan seperti ini, kita juga tidak boleh kalah sebenarnya. Kita nggak boleh kalah, kita harus terus mengupdate kita punya. Kalau saya pada intinya gini loh, kita sebagai perempuan itu jangan pernah letih dan berhenti untuk belajar. Sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu. Iya, sebagai seorang saking perempuan, sebagai seorang ibu. Besar sekali peran kita sebenarnya. Kita kalau saya sih kita nggak boleh berhenti untuk tetap terus belajar mengembangkan wawasan, kemampuan. Karena saya sendiri juga begitu. Saya sedang dalam proses terus-menerus belajar. Saya haus dengan ilmu apa saja. Sampai sekarang masih belajar ya, Bu ya. Padahal sudah 3 periode DPR. Aduh, enggak lah. Karena kita kan banyak tantangan ya, beda ya. Ini zaman semakin berkembang, semakin canggih. Jadi saya nggak boleh gitu, saya nggak boleh juga kemudian. Ya udahlah, saya sudah ya. Padahal ibu terus menggali. Iya, saya terus menggali, kemudian regulasi-regulasi aturan. Apalagi kalau kita mau masuk di dunia politik kan, kita harus lebih banyak lebih banyak tahu tentang undang-undang, regulasi. Betul. Karena dasar kita di situ, ya kan. Ini kalau dengar ibu berbicara tentang isu-isu sekitar kita loh, ini baru sekitar kita. Belum berbicara tentang politik-politik yang berat-berat, ekonomi apa segala, baru sekitar kita itu sudah berat banget. Nah, seorang politikus misalnya yang ingin terjun ke dunia politik, perempuan yang ingin terjun ke dunia politik, ya harus paham dulu apa yang harus diperjuangkan. Kemudian permasalahannya apa sih? Permasalahan yang harus diperjuangkan ini apa gitu loh. Saya juga tertarik tadi mengatakan bahwa saya pernah memperjuangkan membuat undang-undang agar anak sekolah itu yang ini diberikan efek jerak. Ya kan, salah satunya kalau sudah ini nggak boleh lagi masuk ke sekolah. Nah, kalau usia jera ini saya juga tertarik bagaimana memberi efek jera kepada gimana ya akhirnya jadi contoh gitu loh. Karena nikah usianya kan semakin tinggi nih, Bu. Iya. Apa yang harus dilakukan supaya anak-anak lain yang melihat temannya nikah usia anak ini supaya jera, saya nggak mau deh.